Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I would like to show my gratitude to all distinguished guests for coming to this presentation. And today I will be presenting 5 tips to present in English. Without any further ado, let's start this presentation, shall we? Hey guys, how you doing? Welcome back to Pet Pro English Teacher with me, Indra Kusuma. Kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris adalah sebuah kemampuan yang mungkin susah untuk dikuasai. Hal ini dikarenakan ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Misalnya saja penguasaan grammar, vocabulary, pronunciation, fluency, motivation, anxiety, dan juga faktor-faktor lainnya. Ketika melakukan pembicaraan umum dengan menggunakan bahasa Inggris, sudah terasa susah. Apalagi ketika kita diharuskan untuk melakukan presentasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Tentunya ini bukan merupakan hal yang mudah. Tetapi tenang teman-teman sekalian, karena dalam video ini kita akan membahas mengenai 5 tips efektif untuk presentasi menggunakan bahasa Inggris. Nah, tentunya kalian sudah tidak sabar untuk mengetahui apa saja 5 tips tersebut. So, check this out. Tips yang pertama, kuasailah materi. Well, teman-teman sekalian, penelitian sudah menyatakan bahwa orang yang tidak menguasai topik yang akan dibicarakan, mereka akan kesulitan untuk menyampaikan topik tersebut. Hal ini dikarenakan fungsi otak kita lebih banyak dipergunakan untuk berpikir topik yang akan kita bicarakan dibandingkan dengan berpikir mengenai bahasa yang akan kita pergunakan. Oleh karena itu, ketika kita tidak menguasai topik yang akan kita bicarakan, maka kita akan berbicara lambat dan juga sering terbata-bata. Hal ini dikarenakan kita berpikir terlalu banyak mengenai topik tersebut dibandingkan dengan berpikir bagaimana cara menyampaikannya. Oleh karena itu, penguasaan terhadap topik adalah sebuah keharusan untuk melakukan presentasi yang efektif. Dan ketika kita berbicara memahami topik, hal ini bukan berarti kalian harus menghafal akan topik tersebut. Dikarenakan menghafal dan memahami adalah dua hal yang berbeda. Memahami berarti kalian mampu menjelaskan mengenai topik tersebut, mampu mendeskripsikan mengenai topik tersebut, serta mampu memberikan contoh-contoh yang terkait dengan topik tersebut. Tips yang kedua, latih presentasi dengan berbagai macam cara penyampaian. Well, teman-teman, saya sarankan agar teman-teman tidak menghafalkan presentasi yang teman-teman akan laksanakan. Dikarenakan ketika kalian menghafalkan dan ketika melakukan presentasi, kalian lupa akan kalimat yang harus kalian sampaikan, maka kalian akan menghabiskan waktu untuk berpikir akan kalimat tersebut. Tentunya kalian tidak ingin situasi tersebut terjadi di presentasi kalian. Oleh karena itu, kalian perlu berlatih menyampaikan sebuah topik atau menyampaikan materi presentasi kalian dengan 2 atau 3 cara penyampaian yang berbeda. Cara penyampaian yang berbeda di sini bisa berupa kalimat-kalimat yang berbeda ataupun cara-cara yang berbeda. Misalnya saja, kalian ingin membicarakan ada negara-negara barat yang memiliki 4 musim seperti musim salju, musim panas, musim hujan, dan musim gugur. Contohnya sebagai berikut. Most Western countries have 4 seasons, such as summer, fall, spring, and winter. Kemudian cara lainnya untuk menyampaikan informasi ini adalah some countries like the United States, United Kingdom, Netherlands, Germany, and most Western countries have 4 seasons, such as summer, spring, fall, and winter. Kemudian cara lainnya kalian bisa gunakan seperti ini. There are some countries, especially in western regions, have 4 seasons such as spring, summer, fall, and winter. Tips yang ketiga, lakukan presentasi secara terstruktur. Dalam melakukan presentasi, maka kita perlu mengetahui struktur-struktur yang biasanya dilakukan oleh presenter yang profesional. Kenapa kita harus mengetahui struktur ini? Karena dengan mengetahui struktur ini, maka kita mampu menyusun presentasi kita sendiri, kemudian kita juga bisa membuat diri kita menjadi lebih profesional di mata audiens. Nah, apa saja struktur tersebut? Yang pertama adalah perkenalan. Di perkenalan ini, kalian harus memberikan salam kepada audiens yang telah datang ke presentasi kalian. Kemudian, kalian juga bisa memperkenalkan diri kalian secara singkat kepada audiens dan juga
memperkenalkan topik yang akan kalian bicarakan atau menyebutkan judul yang akan kalian presentasikan. Nah, kemudian struktur yang selanjutnya adalah menyebutkan poin-poin yang akan kalian presentasikan. Dalam sebuah presentasi yang profesional, maka banyak presenter akan menyebutkan poin-poin yang akan mereka presentasikan. Hal ini bertujuan agar audiens mengetahui dengan benar apa yang akan mereka saksikan. Nah, misalnya saja, kalian akan menceritakan atau kalian akan menjelaskan 4 poin dalam presentasi kalian, ditambah 1 conclusion, maka kalian menyebutkan bahwa ada 5 poin yang akan kalian presentasikan, termasuk conclusion. Misalnya saja, in this presentation, I will be talking about introduction, methods, findings, and conclusion. Struktur selanjutnya adalah presentasi itu sendiri. Dan ketika melakukan presentasi, kalian diharapkan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Karena hal ini akan sangat menghemat waktu kalian ketika melakukan presentasi. Struktur yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kenapa perlu ada sebuah kesimpulan ketika melakukan presentasi? Dikarenakan tidak semua audiens mengikuti apa yang kalian presentasikan. Sehingga ketika kalian menyampaikan kesimpulan yang merupakan ringkasan dari apa yang telah kalian presentasikan, maka audiens akan mampu mengikuti presentasi kalian dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kesimpulan dalam presentasi kalian. Struktur yang selanjutnya adalah tanya jawab. Kenapa kalian memerlukan tanya jawab? Dikarenakan hal ini akan membantu audiens untuk memberikan pertanyaan apabila mereka tidak mengerti atau tidak paham akan topik yang kalian bicarakan. Oleh karena itu, struktur ini sangat penting untuk ditambahkan dalam presentasi kalian. Tips yang keempat, kuasai language expressions dalam melakukan presentasi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam menggunakan bahasa Inggris, ada banyak language expressions yang perlu kita kuasai. Begitu juga ketika kita harus melakukan presentasi dalam bahasa Inggris. Ada banyak language expressions yang bisa kalian pelajari dan gunanya adalah untuk membuat kalian terlihat lebih profesional di mata audiens. Nah, jika kalian ingin tahu apa saja language expression tersebut, mari kita simak language expression tersebut di video ini. Sebelum lanjut, kami harapkan teman-teman sekalian untuk subscribe dan bunyikan loncengnya sebagai apresiasi agar kami makin semangat untuk membuat video yang lainnya. Nah, itu dia language expressions yang biasanya dipergunakan dalam sebuah presentasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Jika kalian ingin tahu lebih mendalam mengenai language expression tersebut, maka tonton video kami yang lainnya dan link sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Tips yang kelima, jalin interaksi dengan audiens. Untuk membuat presentasi menjadi menyenangkan, maka diperlukan interaksi dengan audiens. Ada berbagai macam cara yang bisa kalian lakukan untuk menjalin interaksi ini. Yang pertama adalah dengan cara menatap wajah audiens tersebut. Namun, menatap wajah audiens bukanlah hal yang mudah. Kalian perlu membangun kepercayaan diri terlebih dahulu. Dikarenakan jika kalian tidak memiliki kepercayaan diri, kemudian kalian langsung menatap wajah audiens, biasanya kalian akan merasa gugup, terutama ketika kalian menatap mata audiens. Oleh karena itu, bangunlah kepercayaan diri, baru belajar untuk menatap wajah audiens. Nah, cara yang selanjutnya, kalian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing audiens tersebut. Atau kalian bisa memberikan informasi yang memprovokasi audiens supaya berpikir lebih mendalam, kemudian diikuti dengan berbagai pertanyaan, misalnya saja, "So what do you think? What do you have in your mind? What is in your opinion?" Kalian juga bisa untuk meyakinkan audiens bahwa apa yang kalian katakan itu benar dengan cara mengucapkan beberapa kalimat. Misalnya saja, "I guess everybody will agree with me, right? I guess my explanation makes any sense to all of you, right? I believe all audience agree with me, right?
Nah, kalimat ini sebaiknya diikuti dengan menatap wajah audiens dan juga sedikit anggukan kepala sambil menunggu respon audiens tersebut. Tentunya audiens akan merasa terpanggil, kemudian akan berpikir mengenai apa yang kalian bicarakan, dan terkadang akan ada interaksi lainnya yang muncul dari cara-cara seperti ini. Nah, itu dia teman-teman 5 tips efektif melakukan presentasi dalam bahasa Inggris. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang tentunya akan bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka konten video ini, maka klik like dan share video ini agar teman-teman kalian bisa mendapatkan informasi yang sama. Nah, jika kalian ada pertanyaan, maka tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!